Jawaharlal Nehru adalah tokoh politik besar India dan pemerintahannya dilanjutkan oleh mendiang Indira Gandhi yang tewas 7 tahun lalu. Dinasti Gandhi dilanjutkan oleh Rajiv Gandhi yang juga tewas oleh serangan musuh politiknya. Rumah kediaman keluarga Gandhi hingga kemarin masih didatangi oleh ribuan pengikut Partai Kongres untuk menyatakan rasa berduka cita. Sementara Gamsayan ditambahkan, ia berkeinginan hadir di Moskow bulan Februari mendatang untuk acara penandatanganan. Kementerian Pertahanan negara-negara Pakta Atlantik Utara NATO yang bersidang di Brussel, Belgia, sepakat untuk membentuk pasukan elit baru dengan jumlah lebih sedikit dari yang ada sekarang. Pasukan elit itu akan datang dari berbagai negara anggota yang dipersiapkan dapat menangkal setiap serangan dari pihak luar, khususnya dari Uni Soviet yang menurut NATO masih merupakan ancaman. Para Menteri Pertahanan NATO sepakat untuk mengurangi sekitar setengah jumlah tentaranya menjadi hanya sekitar 50.000 sampai 70.000 tentara, dan Amerika Serikat setuju untuk memulangkan 2/3 tentaranya dari Jerman. Pasukan elit NATO akan dibagi menjadi 4 divisi, masing-masing 2 divisi ditempatkan di Inggris, di bawah komando Inggris, sebuah divisi terdiri atas pasukan dari Jerman, Belanda, Belgia, dan Inggris. Sementara itu, 1 divisi lagi ditempatkan di Italia dengan komando Italia yang akan menjaga kawasan selatan Eropa. Menurut beberapa pejabat NATO, dibubarkan beberapa bulan yang lalu, namun NATO masih menganggap perlu adanya fakta pertahanan di Eropa untuk melindungi instalasi dan kehidupan di Eropa Barat. Regu penyelamat hingga kemarin telah menemukan 222 korban yang tewas akibat meledak dan terjatuhnya pesawat Lauda Air di atas wilayah Thailand beberapa hari lalu. Sumber berita Reuters yang kami terima pagi ini menyebutkan bahwa tim peneliti masih secara intensif memeriksa kotak hitam pesawat untuk mengungkap tabir penyebab terjadinya ledakan pesawat milik mantan pembalap Niki Lauda. Sejauh ini spekulasi penelitian tetap terpusat oleh kemungkinan ledakan bom yang dipasang dalam pesawat. Sementara itu, salah seorang pejabat perusahaan penerbangan Lauda Air mengkonfirmasikan kebenaran penemuan ke-222 jenazah korban, dan regu penyelamat juga tengah bekerja keras untuk mencari satu lagi sisa korban yang belum berhasil diketemukan. Sedangkan jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat Kapten Tom Welch ditemukan di kokpit pesawat. Pesawat Boeing 767 Lauda Air dengan tujuan Wina yang berangkat dari Hong Kong dan singgah di Bangkok, Thailand, meledak di udara 160 km wilayah barat laut Thailand. Dirundung duka berkumpul di sebuah rumah sakit untuk mengidentifikasi para korban di Bangkok. Di Hong Kong, sekitar 120 sanak keluarga korban juga tengah menuju Bangkok. Api yang membakar ratusan sumur minyak Kuwait hingga kini belum mampu dipadamkan. Sumur-sumur minyak Kuwait itu dibakar pasukan Irak lebih dari 3 bulan lalu ketika mereka menduduki Kuwait. Para ahli lingkungan mengungkapkan asap hitam dari sumur-sumur itu merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di Kuwait dan sekitarnya. Diperkirakan masih sekitar 400 dari 600 sumur minyak yang dibakar pasukan Irak di masa pendudukannya kini masih mengobarkan api dan mengeluarkan asap tebal. Lambatnya mengatasi kebakaran di sumur-sumur minyak itu karena para pekerja harus membersihkan terlebih dahulu daerah sekitar sumur dari ancaman ranjau dan bom yang ditinggalkan pasukan Irak dan serangan pasukan sekutu. Setiap 248 bom yang dijatuhkan pasukan sekutu pada posisi pasukan Irak semasa Perang Teluk, 70 diantaranya tidak meledak. Seorang ahli penjinak bom dari Royal Ordnance Inggris, Guy Lucas, mengatakan gelapnya lokasi akibat asap sumur minyak mempersulit pencarian ranjau dan bom-bom di sekitarnya. Salah seorang pemadam kebakaran juga mengatakan suasana gelap yang menyelubungi area itu mirip dengan kejadian di Vietnam masa lampau. Genangan minyak di sepanjang pantai mengakibatkan matinya satwa seperti burung yang melintas di atasnya. Juru bicara masyarakat penyayang burung Inggris, David Sexton, mengatakan banyak burung yang mencebur ke minyak ketika memburu mangsanya. Ia menambahkan bila burung-burung itu terkena minyak, sekitar 10 hingga 20% dari tubuh mereka
akan mati. Over 100 fires are out so far. The technique, throw water at them, draw the fire up through a funnel, cut the casing, cap the well below. On a high-pressure well, it can take up to a week. The fires out so far are on the small wells at the edge of the field. The hard part lies ahead. It's the end of the... Kota Houston dan San Antonio di Texas, Amerika Serikat segera akan dihubungkan dengan jaringan kereta api cepat yang dibangun dalam waktu dekat ini. Pemerintah negara bagian Texas akan memutuskan hari ini pemenang tender pembuat kereta api tersebut. Dua perusahaan bersaing dalam memenangkan pembangunan jaringan kereta api ini, yaitu sebuah perusahaan Prancis dan perusahaan Jerman. Proyek ini bernilai 7 miliar dolar atau sekitar 13 triliun rupiah dengan pembangunan beberapa terowongan dan jembatan layang. Pemerintah negara bagian Texas tidak akan menerima bantuan keuangan dari pemerintah federal. Namun beberapa lembaga perbankan akan memberikan bantuan di samping dibentuknya sebuah konsorsium yang bertugas mengumpulkan modal dan mengelola jaringan kereta api ini bila berfungsi nanti. Petenis Jerman Boris Becker yang didera cedera sejak beberapa minggu lalu melewati babak kedua